Ding dong, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita mau membuat kerah Shanghai yang setengah tegak. Setelah sebelumnya kita belajar Shanghai tegak ini ya. Tegak dan setengah tegak mirip tapi ternyata beda. Bedanya di mana? Oke, yuk kita bahas. Kerah Shanghai yang tegak sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari, bentuknya udah jelas kelihatan. Dipasang di garis leher yang sering banget bulat dan bentuknya tegak berdiri. Sedangkan kerah Shanghai yang setengah tegak bentuknya lebih bervariasi. Bisa dibuat di aneka garis leher, misalnya V, persegi, terus di bagian tengah mukanya ini bentuknya lipatan seperti gambarku ini ya. Terus yang paling kelihatan jelas itu kalau yang di bagian bahu, bentuk kerahnya itu kan tegak berdiri, tapi begitu ke depan dia rebah nempel ke dada. Oke, cara membuatnya gimana? Agak berbeda dengan Shanghai tegak ya, tapi seperti biasa diawali dengan membuat pola dasar atau ciplak pola dasarnya, rubah pecah pola menjadi model baju yang mau dibuat, lalu rubah garis lehernya. Ini aku buat pakai pola dasar konveksi yang pola depan dan belakangnya jadi satu seperti ini. Teman-teman bisa juga pakai pola dasar jenis yang lain. Setelah buat pola dasarnya, selanjutnya bisa rubah garis lehernya khusus untuk model kerah Shanghai setengah tegak yang seperti gambarku ini. Garis leher di bagian bahu mau kubesarkan 1 cm, lalu di kerung depan mau kuturunkan 4 cm. Lalu bentuk garis lehernya membulat atau letter U, tapi pastikan garis leher yang di tengah muka harus benar-benar siku-siku tegak lurus. Jangan lupa garis leher belakang juga dirubah ya. Di bagian kerung belakang kubuat tetap di pola dasar. Oke teman-teman, perhatikan ini. Kalau teman-teman masih ingat cara membuat Shanghai tegak, bisa lihat videonya dulu. Setelah dapat ukuran garis leher depan dan belakang, lalu pola kerahnya ini kan dibuat terpisah. Tapi kalau Shanghai setengah tegak, mau langsung kita buat di atas pola badan ini ya. Caranya gimana? Ukur dengan bentuk penggaris harus tegak lurus dengan bentuk garis lehernya. Ukur sebesar 3-4 cm ke luar badan. Ini adalah lebar kelepak kerah. Jadi besar lebar kerah 3-4 cm ini diukur ke arah luar dari garis leher, rata sepanjang garis leher 3-4 cm. Ini adalah lebar kelepak kerah. Boleh pakai titik-titik dulu lalu hubungkan titik-titiknya sehingga bentuk kelepak kerah itu jadi rapi dan luas. Selanjutnya di atas bahu tinggi yang baru buat garis lurus ke atas yang bentuk garisnya ini lurus sejajar dengan garis tengah muka. Lalu ukur dari bahu tinggi ini harus sama panjang dengan garis leher belakang. Tadi waktu aku ukur garis leher belakang yang baru lebarnya 8,5 cm. Jadi dari bahu tinggi ke atas ini pun juga harus 8,5 cm. Nah, di garis ini juga kita buat lebar kelepak kerahnya yang lebarnya 3-4 cm lalu hubungkan dengan bentuk kerah yang ada di karung depan. Saat membuat pola kerah di bagian depan, teman-teman harus pastikan bentuk kerah di tengah muka harus benar-benar siku-siku tegak lurus. Oke, selanjutnya kita mau jiplak dan potong pola. Jiplak dengan posisi garis tengah muka ada di lipatan kertas sehingga dapat pola kerah yang utuh kanan kiri seperti ini ya. Satu tips dariku ya teman-teman, karena bentuk kerahnya ini kan kecil, jadi saat kita motong pola kerahnya ini sebaiknya di jarum pentulin seperti ini biar hasil potongan kerah kanan kirinya sama. Oke, selanjutnya lipat dan tata kerah seperti ini. Tempelkan ke garis leher pola badan agar kita bisa lihat hasil jadinya apakah udah sesuai atau belum dengan gambar desain. Nah, ini dia alasan kenapa bentuk garis leher dan bentuk kerah di tengah muka harus benar-benar di posisi siku-siku tegak lurus. Biar apa? Biar bentuk kerah di bagian tengah muka ini bentuknya itu lurus melengkung luas, nggak ada sudut meruncing. Jadi kalau misalnya hasil potongnya teman-teman kok kurang siku harus diperbaiki ya.
Satu lagi nih, kalau teman-teman lihat perbandingan antara tegak dan yang setengah tegak, terlihat di sini bentuk kerah yang setengah tegak lebih melengkung tajam ke atas dibandingkan kerah yang tegak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kan sekarang kalian sudah tahu perbandingan, perbedaan antara kedua kerah itu. Jadi sudah bisa bikin baju dengan dua model kerah ini. Sampai sini aja penjelasanku tentang kerah Shanghai setengah tegak. Terima kasih sudah simak video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.